Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru pada kegiatan masa bimbingan di Universitas Falathean tahun akademik 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Sadia Bustomi. Saya saat ini sebagai Kepala Biro Akademik di Universitas Falathean. Izinkan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi sekaitan dengan pedoman akademik dalam kehidupan kampus Universitas Falathean yang nanti akan menjadikan suatu pedoman dalam penyelenggaraan akademik bagi mahasiswa semuanya. Berdasarkan SK Rektor Universitas Falathean nomor 7174/SK/SK/akademik/2 Romawi/2020 tentang pedoman akademik. Di situ terbagi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian perencanaan pembelajaran, yang kedua bagian proses pembelajaran, yang ketiga bagian pengelolaan ujian, dan yang keempat bagian penilaian hasil belajar. Di dalam pedoman akademik ini semua mengatur hal-hal tersebut, ya. Dan ini juga berlaku bagi semua sivitas akademika yang ada di lingkungan Universitas Falathean. Yang pertama yaitu bagian perencanaan pembelajaran. Nah, ketika kita masuk dalam tahun ajaran baru, maka mahasiswa akan diberikan informasi terkait dengan kalender akademik. Di kalender akademik, di situ memuat yang pertama adalah jadwal kegiatan. Jadi di situ kita akan tahu untuk aktivitas kegiatan mahasiswa yang terdiri dari perkuliahan, terus juga ada ujian tengah semester, ada perkuliahan lagi, ada biasanya juga nanti ujian akhir semester, dan juga ada evaluasi program. Nah, ini semua ada dalam kalender akademik. Nanti mahasiswa akan mendapatkan informasi kapan saya harus mengikuti perkuliahan, kapan saya harus mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau her-heran, dan juga kapan saya bisa mendapatkan informasi terkait nilai hasil daripada proses pembelajaran. Oke, kalender akademik ini setiap semesternya nanti akan kita publish, kita sampaikan informasinya baik melalui secara online maupun secara offline. Kalau secara online biasanya bisa dilihat di website Universitas Falathean. Kalau secara offline biasanya nanti akan kita bagikan melalui program studi. Ataupun bisa kalian lihat di informasi-informasi yang ada di kampus seperti mading atau papan pengumuman yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah RPS dan proposal kegiatan. RPS dan proposal kegiatan ini nanti akan dibuat oleh dosen, pengampu, atau koordinator mata kuliah, yang mana di dalamnya mahasiswa akan mengetahui materi-materi yang akan nanti disampaikan di saat perkuliahan. Terus berikutnya ada indikator penyusunan. Oke, selanjutnya, nah ini kalender akademik. Tadi saya sudah secara singkat menjelaskan di awal kalender akademik terdiri dari apa saja. Nah ini bentuknya kalender akademik. Di sini ada kegiatan, di sini ada waktunya, semester ganjil dan semester genap. Nah, biasanya kalender akademik ini akan kita buat di biro akademik sebelum perkuliahan itu berlangsung. Ya, makanya ini di tanggal 26
April 2021 udah kita buat perencanaannya. Nah, bagi mahasiswa baru tentunya nanti teman-teman mahasiswa fokusnya kepada kalender akademik tingkat 1 ya untuk mahasiswa baru. Di sini akan kita mulai perkuliahan direncanakan yaitu di tanggal 4 Oktober 2021 ya, dan nanti berakhir sampai heran tanggal 5 Februari 2022. Oke. Nah, untuk uraiannya nanti ada di fakultas atau di prodinya masing-masing. Yang terpenting, mahasiswa sudah mengetahui bahwasanya saya mulai kuliah adalah di tanggal 4 Oktober 2021. Adapun nanti uraian-uraiannya seperti misalkan perkuliahan dimulai itu saya harus menjalani selama 7 minggu atau 7 tatap muka. Setelah itu UTS. Setelah itu baru saya perkuliahan lagi selama 7 minggu atau 7 tatap muka. Terus nanti saya UAS. Selanjutnya ada her-heran dan ada semester pendek. Nah, itulah gambaran daripada tiap semester untuk aktivitas kegiatan mahasiswa. Ya. Oke. Nah, ini kalender akademik ya yang harus diketahui oleh mahasiswa. Di sini pun tertera yaitu kapan kita akan melakukan registrasi. Registrasi administrasi keuangan maupun registrasi akademik ya. Nah, registrasi akademik di sini adalah pengisian KRS secara online. Nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan pengisian registrasi akademik di video tutorialnya di dalam acara Mabim juga ya. Nanti ada sesinya. Nah, untuk mahasiswa yang baru ya, seharusnya kalau sesuai jadwal yaitu melakukan registrasi akademik itu tanggal 27 September sampai dengan 1 Oktober. Tetapi karena mulainya pelaksanaan daripada masa bimbingan ini yaitu tanggal 1 sampai 2 Oktober, jadi diperkenankan mungkin sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 sudah bisa mengisi registrasi akademik. Caranya bagaimana? Lihat nanti petunjuknya ada di YouTube channel Universitas Palatehan tentang pengisian KRS online ya. Oke. Nah, di sini nanti akan diberlakukan namanya denda keterlambatan karena mengisi KRS ya. Nah, untuk di semester ganjil mahasiswa baru tidak dikenakan denda ya. Tetapi nanti untuk semester genap baru diberlakukan denda. Oke ya. Nah, ini terkait dengan yang bagian keduanya RPS dan proposal kegiatan. Untuk apa sih RPS ini ya dan proposal kegiatan? Tujuannya agar proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan lapangan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Baik waktunya, topik materinya, medianya, metodenya, dan juga pengajarnya. Ya. Nanti teman-teman mahasiswa juga akan tahu bentuk RPS seperti apa ketika nanti mau masuk perkuliahan sudah di-sharing sama koordinator mata kuliahnya masing-masing. Ya. Nah, dokumen rancangan pembelajaran yang harus disiapkan sebelum dimulainya proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium maupun di lapangan. Ya, RPS dan proposal kegiatan. Ya. Nah, prosedurnya ini tentunya sudah distandarkan ya melalui pedoman akademik UF. Dan kelengkapan lainnya seperti panduan kegiatan, kalau memang ada kegiatan yang berupa praktikum, modul atau praktikum dan juga praktek. Serta adanya absensi mahasiswa dan juga absensi tenaga pendidik atau dosen. Ya. Jadi ini semua kelengkapan saat mau mulai proses pembelajaran. Ya. Nah, ini indikator penyusunannya. RPS disusun berdasarkan kurikulum program studi yang telah disusun ya. Jadi kurikulum di dalam pembelajaran itu bisa saja dalam 1 atau 2 tahun mengalami perubahan ya. Tetapi semua itu nanti akan disampaikan kepada mahasiswa ya melalui apa? Melalui RPS ini. Nah, berdasarkan kalender akademik baik mau teori maupun praktik ya, nanti akan dilakukan tuh ya bahwasanya untuk perkuliahan maupun untuk praktik
semuanya durasinya adalah selama 16 minggu ya, dalam satu semester. Terus proposal kegiatan atau praktek praktikum juga ini disusun berdasarkan RPS. Jadi mengacunya kepada RPS ya. Kalau sekarang emang mungkin mahasiswa baru belum kebayang ya, apa tuh RPS gitu ya. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau kuliah itu sudah tahu materi pada hari ini dosen akan ngebahas apa ya gitu ya. Keduanya, oh ya, metodenya seperti apa nanti akan disampaikan gitu ya. Terus juga alat bantunya, toolsnya, apakah dalam kondisi pembelajaran saat ini kita harus daring ataukah luring seperti itu. Itu semua ada dalam RPS. Terus juga pengajar, bisa jadi di dalam suatu MK itu terdiri dari beberapa pengajar. Jadi tidak hanya satu orang saja. Ya, nah itu semua ada dalam RPS. Di RPS pun juga tertera biasanya nama pengajar, nomor handphone, dan juga emailnya. Terus selanjutnya absensi kegiatan untuk proses pembelajarannya. Ya, ini sebagai bentuk bukti bahwasanya mahasiswa maupun dosen telah melakukan proses pembelajaran dengan adanya kehadiran. Terus juga untuk juga sebagai bentuk pelaporan aktivitas dari kegiatan PBM itu sendiri, ya baik mahasiswa maupun dari dosen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan registrasi? Registrasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Registrasi itu ada dua, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi itu kalau contoh simpelnya adalah teman-teman mahasiswa membayar uang perkuliahan yang dalam satu tahunnya diangsur 3 kali ya, kalau di Falatehan. Nah itu registrasi administrasi. Registrasi akademik yaitu pengisian KRS di saat mau memulainya semester baru. Ya. Nah tujuannya untuk apa? Registrasi administrasi tujuannya untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa yang harus dilakukan setiap awal semester. Ditandai dengan pembayaran biaya kuliah oleh mahasiswa. Ya, tadi ya SPP gitu ya, bayar kuliah. Terus kalau registrasi akademik tujuannya untuk memperoleh hak mengikuti proses belajar mengajar ditandai dengan pengisian kartu rencana studi KRS. Nanti akan kita lihatkan ya, bahwasanya kalau sudah registrasi akademik, teman-teman memilih paket perkuliahannya ya. Di semester 1 saya ngambil paket perkuliahan apa saja, ada berapa MK, ada berapa SKS. Seperti itu ya. Nanti di-input di dalam KRS secara online. Nah, registrasi juga memiliki batas waktu ya. Nah, batas waktunya bisa lihat di kalender akademik ya. Dan kegiatan registrasi juga dilakukan sebelum mulainya perkuliahan semester baru. Jadi tidak diperbolehkan kita melakukan registrasi setelah proses perkuliahan atau saat proses perkuliahan berlangsung. Tapi sebelumnya, sebelum perkuliahan berlangsung, registrasi akademik, registrasi administrasi, keuangan itu harus dilakukan. Karena apa? Karena ending ataupun nanti akhir daripada semua ini yaitu registrasi akademik itu akan nanti dilingkan ya kepada PDPT. Ya, registrasi akademik kan outputnya adalah KRS. Ya, nah KRS ini dapat dijadikan sebagai dasar bagian akademik untuk pembuatan absensi kelas dan juga digunakan dalam proses belajar mengajar oleh staf dosen. Nah, ketika mahasiswa tidak melakukan registrasi akademik, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut tidak ada namanya dalam absensi ya di kelasnya. Juga tidak akan dilaporkan di dalam PDPT nantinya karena statusnya tidak sebagai mahasiswa aktif ya. Jadi sangat disayangkan. Untuk itu mahasiswa baru sudah mulai mencari informasi terkait dengan registrasi akademik ini yaitu di kalender akademik. Jangan sampai nanti registrasi akademik dilakukan telat atau terlambat. Nah, ini alur kegiatan registrasi. Yang pertama, mahasiswa mendapatkan rincian biaya kuliah selama 1 tahun ya dari bagian keuangan. Terus juga mendapatkan virtual account-nya untuk menyetorkan uang sebagai bukti bahwa mahasiswa melakukan registrasi administrasi sesuai dengan besarannya masing-masing ya.
Terus juga melakukan pembayaran angsuran 1, 2, atau 3 di bank yang ditunjuk. Atau bisa via ATM, BNI, atau loket bank BNI. Langkah berikutnya bisa dilakukan pengisian KRS melalui online sesuai dengan jadwal, registrasi, dan juga kalender akademik. Kalau sekiranya dalam pengisian KRS ada permasalahan, nanti bisa dari teman mahasiswa menghubungi bagian IT, ya, trouble ataupun kesalahan ataupun kesukarannya ada di mana ini kesulitannya, ya nanti bisa menghubungi bagian IT. Langkah berikutnya KRS yang sudah diinput di print out kemudian ditandatangani oleh PA. PA itu pembimbing akademik dan juga kepala program studi. Selanjutnya KRS yang telah ditandatangani oleh PA dan oleh Kaprodi itu digandakan 2 lembar atau difotokopi oleh kalian 2 lembar. Nah, terus selanjutnya KRS diserahkan ke siapa? KRS asli itu diserahkan pertama adalah kepada pembimbing akademik, yang kedua diserahkan kepada program studi. Sedangkan yang aslinya itu disimpan sebagai arsip mahasiswa. Nah, ini contoh bentuk daripada KRS, ya. Nah, ini ada kode mata kuliah, ya, besaran SKS-nya. Di sini ada nama, ya. Nah, di sini ada nanti ketua program studi, pembimbing akademik, dan juga mahasiswa yang bersangkutan. Ini adalah hasil print out daripada KRS. Jadi biar teman-teman mahasiswa juga mengetahui, ya, oh seperti ini bentuk daripada KRS, ya. Nah, KRS online ini bisa dilakukan juga memakai smartphone, ya, atau dimanapun pakai laptop, pakai komputer itu bisa. Yang penting tersambungkan dengan internet, ya. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan, ya. Ketika mahasiswa sebelum mengikuti pembelajaran, maka yang dipersiapkan tadi, ya, itu ada kalender akademik, ada juga RPS, ada juga absensi, kehadiran, ya. Nah, di sini pun juga sama. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa akan mendapatkan, ya. Tadi kan apa yang harus dipersiapkan, ini mahasiswa mendapatkan. Pertama, mahasiswa akan mendapatkan pembimbing akademik atau PA, ya. Jadi setiap mahasiswa akan mendapatkan bimbingan langsung oleh dosen yang bersangkutan, ya. Tentunya dosen program studinya. Kalau mahasiswa misalkan A akan mendapatkan pembimbing akademik juga dari dosen prodi A juga, gitu ya, seperti itu. Terus juga mahasiswa akan mendapatkan nomor induk mahasiswa, NIM. Nah, NIM ini juga harus diingat seumur hidup, ya. Karena ini akan dipakai sebagai nomor identitas mahasiswa, ya, di samping nama. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan jadwal mata kuliah. Biasanya yang akan mengeluarkan jadwal mata kuliah itu dari program studi melalui sekretaris program studi. Terus juga setiap mata kuliah nanti akan ada dosen yang mengampunya. Akan ada dosen yang mengkoordinatorinya, namanya koordinator mata kuliah, dosen koordinator mata kuliah, ya. Setiap mata kuliah tentunya akan berbeda-beda dosennya, koordinatornya. Terus juga mahasiswa akan mendapatkan absensi kuliah, dicek, ya, dicek di absensi kuliahnya namanya ada tidak. Ketika namanya misalkan tidak ada, berarti coba ditelusuri, ya. Padahal saya sudah melakukan registrasi administrasi loh. Ternyata yang bersangkutan belum melakukan registrasi akademik, maka absensi kuliahnya di situ tidak tertera namanya, ya. Untuk itu nanti harus ada peran aktif daripada mahasiswa. Begitupun juga dengan kesalahan-kesalahan input yang lainnya, seperti di absensi kuliah misalkan namanya tidak seperti ini Pak, gitu. Harusnya saya pakai Y bukan pakai I, gitu. Itu juga harus segera diralat oleh mahasiswa, jangan dibiarkan saja. Begitupun juga nomor induk mahasiswanya. Pak, nomor induk saya yang tertera di KRS seperti ini, kok di absensi seperti ini, nggak apa-apa. Itu juga bahan koreksi kepada tenaga administrasi yang ada di fakultas, ya. Jadi jangan didiamkan kalau menerima informasi-informasi yang keliru atau yang salah, ya. Harus ditindaklanjuti, harus berperan aktif. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembelajaran. Nah, ruang lingkupnya dalam proses pembelajaran di sini adalah proses pembelajaran di kelas, ya.
Saat ini juga bisa dilakukan secara blended learning, baik di kelas maupun secara daring. Proses pembelajaran di laboratorium, kita memiliki banyak laboratorium di sini. Nanti teman-teman akan melakukan kegiatan pembelajaran di laboratorium sesuai dengan di RPS-nya, ya. Terus proses pembelajaran di lapangan atau di klinik. Di lapangan ini bisa bentuknya nanti ada yang magang, ada yang praktek belajar lapangan gitu ya, atau bisa juga praktek di klinik gitu ya. Dan bagi teman-teman yang non kesehatan juga mungkin di industri atau di perkantoran gitu ya, seperti itu. Adanya tutorial ya, semester pendek, matrikulasi dan proses pembelajaran daring. Nah, untuk semester pendek bisa dilakukan tiap akhir semester. Untuk matrikulasi adalah biasanya mahasiswa yang ahli jenjang atau ahli bentuk, ataupun juga nanti mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan yang memang dari kampus yang lain itu kita konversi nilainya. Ya, kalau sekiranya ada beberapa mata kuliah yang memang belum diampu di prodi yang saat ini mau diambil, maka harus dilakukan matrikulasi. Ya, terus yang berikut adalah proses pembelajaran daring. Hal ini sudah tertuang dalam SK Rektor. Ya, jadi proses pembelajaran di kelas juga ada proses pembelajaran daring. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa baru. Walaupun tadi secara singkat saya sudah jelaskan di awal. Proses pembelajaran dalam 1 tahun akademik itu terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Ya, jadi teman-teman mahasiswa baru kuliah dalam 1 tahun itu terdiri dari 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Yang mana masing-masing tiap semesternya itu terdiri dari satuan waktu kegiatan, yaitu 16 minggu kuliah efektif, termasuk UTS dan UAS. Tadi sudah saya sampaikan ya di awal ya, bahwasanya 16 minggu kuliah itu terdiri dari apa saja? 7 minggu atau 7 kali tatap muka perkuliahan, terus 1 minggu UTS, lanjut lagi 7 kali tatap muka atau 7 minggu perkuliahan, selanjutnya adalah UAS. Ya. Oke. Terus SKS itu sistem kredit semester. Ya. Nah, sistem kredit semester ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit ya untuk menyatakan beban studi mahasiswa tersebut. Jadi bobotnya berapa sih mata kuliah ini, berapa SKS ya. Nah, SKS di sini juga nanti berhubungan dengan waktu pelaksanaannya. 1 SKS itu 50 menit. Kalau teman-teman kuliah di mata kuliah tertentu misalnya 3 SKS berarti tinggal dikalikan saja. 3 dikali 50 menit. Seperti itu. Nah, ini pun nanti juga akan berdampak kepada hasil evaluasinya pembelajaran. Teman-teman misalkan nilainya di satu mata kuliah misalkan 50. Nah, berapa SKS? 3 SKS dikalikan 3, nanti dibagi berapa. Seperti itu ya. Oke. Jadi SKS mempengaruhi daripada beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, waktunya, dan juga pengalaman belajar dan penyelenggaraan program. Nah, untuk tahun ini UF sudah menyelenggarakan yang namanya MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristekdikti yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan juga minatnya. Tentunya dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Ya. Oke. Jadi mahasiswa UF dari mulai semester 1 itu sudah mendapatkan hak. Kalau ketika bicara hak berarti bisa dipakai, bisa tidak, terserah kepada mahasiswa untuk bisa melakukan program-program daripada kampus Merdeka. Nah, kenapa harus mengikuti program kampus Merdeka? Nah, kegiatan praktik di lapangan itu nanti akan dikonversi menjadi SKS. Nanti dieksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Dengan tentunya belajar dan juga memperluas jaringan di luar program studi atau di kampus asal.
serta menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas dan juga terkemuka. Ya, jadi teman-teman di sini menjadikan suatu alasan untuk mengikuti program-program daripada Kampus Merdeka. Tetapi kalau teman-teman misalkan, saat ini saya di semester 1 belum ikut MBKM, itu tidak apa-apa. Karena ini adalah hak. Hak itu artinya teman-teman ingin mendapatkan, itu boleh atau tidak juga boleh. Ya. Nah, program Kampus Merdeka apa saja? Di sini ada magang atau praktik kerja. Ya, jadi bisa teman-teman nanti melakukan magang atau praktik kerja. Ya. Yang kedua, membangun desa atau KKN tematik. Yang ketiga, pertukaran mahasiswa. Yang keempat, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang kelima, melakukan riset penelitian. Yang keenam, proyek kemanusiaan. Yang ketujuh, kegiatan wirausaha. Dan yang kedelapan adalah studi atau proyek independen. Ya, jadi silakan mahasiswa baru pun boleh mengikuti program Kampus Merdeka. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan, ya. Tidak bisa misalkan teman-teman melakukan misalkan magang atau praktik kerja di semester 1 ini tanpa mengacu kepada mata kuliah apa nih yang harus nanti dikonversi menjadi SKS, ya. Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan, ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya masa studi, batas waktu studi mahasiswa. Ini berdasarkan Peraturan Mendestekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 16. Untuk S1 ya, batas waktu studinya adalah 7 tahun ya, dan SKS-nya paling sedikit 144 SKS. Untuk diploma 3 yaitu 5 tahun batas waktu studinya, dan SKS-nya 108 SKS paling sedikit. S2 program magister yaitu paling lama 4 tahun batas studinya, dan paling sedikit beban SKS-nya ada 36 SKS. Sedangkan untuk program profesi ya, di sini yang sudah ada profesional dan profesi bidan itu paling lama 3 tahun masa studinya, dan juga paling sedikit 24 SKS untuk beban belajarnya. Oke, paham ya? Nah, beban studi mahasiswa. Nah, beban studi mahasiswa ini untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studinya, mahasiswa wajib untuk menempuh beban belajar paling sedikit tadi sudah jelaskan, 108 SKS untuk program diploma 3, 144 SKS untuk program diploma 4 atau sarjana, 24 SKS untuk program profesi, dan 36 SKS sampai dengan 72 SKS untuk program magister. Oke. Untuk tahun ini, kebijakan dari Universitas Falathehan dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan pembelajaran secara blended learning. Apa itu blended learning? Jadi sebuah kombinasi pembelajaran, pengajaran yang bisa dilakukan secara langsung, face to face, ya, dan juga pengajaran online. Tetapi lebih daripada itu juga sebagai elemen daripada interaksi sosial, ya. Jadi nanti mahasiswa baru itu nanti akan diterapkan pembelajarannya secara blended learning, kombinasi, campuran. Bisa saja mata kuliah A nanti akan dilakukan di kelas, bisa juga nanti mata kuliah B akan dilakukan secara daring, ya, atau secara online. Nah, perangkatnya apa saja yang dibutuhkan? Sementara ini yang sudah dikelola oleh UF, sarana prasarananya itu ruangan, ya, platform pembelajaran tentunya secara online. Kita sudah punya UF Learn, uf.ac.id. Jadi nanti ketika kita melakukan pembelajaran secara online, maka platform yang resmi yang dipakai adalah UF Learn yang dimiliki oleh UF. Ya. Tapi juga bisa nanti dosen atau mahasiswa mencoba ataupun juga menggunakan platform-platform juga yang lainnya, ya, seperti kayak Google Meet, Google Classroom, Webex, Zoom, WhatsApp, Telegram, email, dan lain-lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Tetapi yang resmi yang sudah dikelola oleh UF untuk platform pembelajaran secara online yaitu UF Learn. Teman-teman di sini nanti juga akan terpaparkan
bagaimana untuk masuk dan terdaftar di pembelajaran online dengan platform UF Learn ini ya. Bisa teman-teman lihat di channel YouTube Universitas Falathehan yang mana di situ ada teknis atau tata cara untuk masuk di UF Learn ya. Oke. Tadi udah sampaikan di awal bahwasanya untuk tahun ini 2021 di semester ganjil kebijakan daripada universitas untuk pembelajaran akan melakukan pembelajaran secara blended learning, yaitu pembelajaran yang kombinasi ya antara offline dan juga online. Nah, lingkupnya apa saja pelaksanaan PBM yang kombinasi ini? Yaitu pertama mata kuliah ya. Jadi dalam pembelajaran boleh online, boleh offline. Nanti tergantung dari pengaturan di program studi dan juga dari dosen yang bersangkutan atau koordinator mata kuliah. Yang kedua ujian tengah semester. Ya, yang sudah berjalan 2 tahun belakangan ini juga untuk ujian tengah semester melakukan secara online. Ujian akhir semester juga seperti itu. Seminar-seminar sudah sering kita lakukan ya dengan seminar webinar gitu ya. Seminar proposal juga sama ya, bisa dilakukan secara offline maupun online. Sidang skripsi maupun tesis juga, PKN, praktek interprofesi, PBL atau magang serta praktikum yang lainnya ya. Nah, ini bisa dilakukan secara kombinasi di dalam masa pandemi seperti ini ya. Dengan tentunya kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Oke. Selanjutnya pengelolaan ujian ya. Nah, pada tahapan ini harus dilalui oleh mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan. Nah, ujian ini sebagai bentuk evaluasi berhasil atau tidaknya nih proses pembelajaran mata kuliah yang telah diikuti oleh mahasiswa. Adapun nanti tiap mata-mata kuliah ya yang akan diujikan itu berbeda-beda berdasarkan bobot yang ditentukan dalam distribusi SKS-nya pada kurikulum setiap program studi. Nah, persyaratan mengikuti ujian ya, yang pertama adalah kehadiran. Jadi mahasiswa diharapkan harus hadir minimal 80% mengikuti perkuliahan dari total pertemuan. Terus kehadiran mahasiswa apabila 75-79% boleh mengikuti ujian, tapi syaratnya yaitu adanya pemberian tugas oleh koordinator MK. Nah, kalau kehadiran mahasiswa kurang dari 75%, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Terus, samping itu, untuk persyaratan mengikuti ujian, mahasiswa tersebut juga telah dinyatakan selesai untuk tugas akademik atau perkuliahan. Jadi karena perkuliahannya sudah selesai, karena tugas-tugas akademiknya sudah selesai, maka diperbolehkan untuk ujian. Terus juga persyaratan yang lainnya, karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Misalkan contohnya sudah mengisi KRS, sudah mengisi administrasi keuangan, ya, membayar administrasi keuangan. Nah, itu boleh diikutkan untuk mengikuti ujian di samping persyaratan-persyaratan kehadiran yang lainnya. Oke. Selanjutnya sistem ujian. Nah, ujian yang sudah dilaksanakan di Falathehan ini ada beberapa. Ujian PBT. Ujian PBT ini maksud ujian yang dilakukan secara tertulis dan menggunakan kertas, ya. Paper based test, ya. Terus ujian CBT. Ujian ini diselenggarakan dengan menggunakan komputer, ya. Disebutnya ujian CBT, komputer based test, ya. Dan ujian EBT, ujian yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem Android pada smartphone mahasiswa, ya. Ujian lisan secara lisan dan jawabannya pun secara lisan oleh mahasiswa, dan ujian praktikum. Ujian dilaksanakan di laboratorium dengan menilai aspek psikomotorik dan juga penguasaan keterampilan. Oke. Berikut adalah tes. Ya, tadi ujian ya sama, hampir sama dengan ini penjelasannya. Tes harian. Di dalam setiap sesi perkuliahan biasanya dosen menugaskan kepada mahasiswa
ada yang bentuknya kayak tes harian, ya. Ini untuk mengetahui perkembangan, kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan juga ingin mengetahui nih, sampai sejauh mana sih mahasiswa dapat memahami materi-materi apa yang sudah disampaikan dalam pembelajaran. Terus ujian tengah semester atau UTS. Ujian ini dilakukan setelah lebih kurang 7 minggu tatap muka. Jadi setelah 7 minggu tatap muka, nah nanti mahasiswa akan melakukan UTS. Terus UAS. UAS ini juga sama, ketika si mahasiswa sudah melakukan pembelajaran selama kurang lebih 14 minggu tatap muka, maka dengan evaluasinya yaitu ujian akhir semester. Ya. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan ujian. Oke. Nah, di dalam setiap ujian, ya, ini ada ketentuan jumlah soalnya. Ada bentuk PT, PG, SE, dan SK. PT adalah soal pilihan tunggal, ya. Jadi nanti ada 35 soal per 1 SKS. Kalau misalnya mata kuliah itu 2 SKS dan soal bentuknya PT, berarti berapa? 35 soal dikali 2, ya, 2 SKS. Jadi 70 PT. Kalau PG yaitu pilihan berganda. 1 SKS-nya itu 25 soal. Kalau SE, soal esai terbatas, 15 soal per 1 SKS-nya. Tapi kalau soal esainya uraian, berarti 5 soal per 1 SKS-nya. Dan ada lagi SK, soal kasus atau soal vignet. Nah itu per SKS-nya ada 25 soal. Nah SK ini soal kasus biasanya dipakai untuk soal-soal ujian kompetensi. Yang berikutnya penilaian hasil pembelajaran, ya. Ini ada komponen penilaian, ya. Di dalamnya juga ada pre dan post test, kuis, kehadiran mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti ada presentasi kehadirannya, penugasan, ya. Ada seminar kelompok, ya. Terus juga ada nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, nilai praktik dan juga praktik lapangan, ya. Nah, ini untuk komponen penilaian dosen dalam menilai kemampuan mahasiswa dari hasil pembelajaran, ya. Seperti itu. Jadi bukan yang dinilai, bukan nilai UTS atau UAS saja, ya. Nilai penugasan, ada juga kehadiran, ya. Di sini ada. Menjadikan satu kesatuan dari komponen penilaian. Nah, inilah rentang nilai. Rentang nilai yang sudah ditetapkan di Universitas Valetehan. Ya. Rentang nilai ialah nilai angka, lambang, dan juga mutu yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa. Angka nilai batas lulus atau MBL yang sudah diberlakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu angkanya adalah 70, ya, 70. Atau kalau hurufnya berarti B. Ya. Sedangkan kalau di Fakultas non-Fikes, ya, itu silakan masih berlakukan angka rentangnya 64 minimal atau B min. Ya. Tetapi nanti ke depan ini akan menjadi suatu keseragaman semua. Bosnya NBL nilai batas lulus mahasiswa yaitu rentangnya 70. Ya, itu minimalnya. Biar angkanya B dan juga biar juga nanti lulusan kita bisa berkompetisi bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Nah, bagaimana bila mahasiswa nilainya kurang dari standar minimal NBL? Misalkan kalau non-Fikes 64, Fikes 70. Maka mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan pertama ujian heran. Nah, ujian ulang ini dengan tujuan agar menghasilkan nilai yang lebih baik dari ujian sebelumnya. Ya. Nah, terus kalau misalkan nilainya masih juga kurang, maka dilakukan semester pendek. Semester pendek ini nanti dilakukan pembelajaran tatap muka, selanjutnya nanti akan ada UTS maupun UAS, ya. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan proses perbaikan nilai setelah mahasiswa mengikuti ujian her-heran, ya. Dan ini untuk juga mencapai nilai batas lulus. Terus selanjutnya kalau ternyata dari SP juga tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dan tidak mencapai NBL atau nilai batas lulus, misalkan kalau yang Fikes 64
Fikes 70, non Fikes 64, maka diturunkan tingkat, ya. Nah, mengikuti perkuliahan yang akan datang bersama adik tingkatnya atau mengulang, ya. Ya, harapan kami tahapannya nanti mahasiswa baru ya tidak harus sampai SP atau tingkat, udah sampai heran saja, ya. Ketika mahasiswa baru ikuti UTS atau untuk ikuti UAS, ternyata nilainya masih kurang dari NBL, mudah-mudahan di ujian bisa mendapatkan nilai NBL, ya, bisa mendapatkan nilai batas lulus, ya. Karena untuk semester pendek nanti ada biayanya lagi, ya, besar, ya, malah membebankan kepada mahasiswa baru. Oke. Nah, ini adalah contoh mahasiswa mendapatkan yang namanya DNS, daftar nilai semesteran, ya. DNS ini nanti di print out oleh mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti ujian. Dan dengan DNS ini, ketika nilai-nilainya tidak di bawah NBL, mahasiswa berhak mengikuti semester selanjutnya. Nah, oke ya. Setelah nanti mahasiswa sudah di tingkat akhir dan DNS-nya juga itu ternyata tidak ada nilai-nilai yang di bawah lulus, ya, maka mahasiswa tersebut juga berhak untuk mengikuti ataupun menyusun tugas akhir, skripsi maupun KTI. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa itu menyusun skripsi atau KTI atau tugas akhir, maka mahasiswa boleh mengikuti yang namanya yudisium atau keputusan kelulusan akhir. Nah, yudisium ini juga menentukan untuk kelulusan mahasiswa dalam menempuh pendidikan jenjang sarjana atau diploma yang disahkan dalam acara yudisium atau kita sebut biasanya sidang yudisium, ya. Nah, lulus semua mata kuliah persyaratannya nih, ya, minimal B- untuk non Fikes dan B untuk Fikes atau memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75. Terus juga telah menyelesaikan seluruh persyaratan registrasi akademik dan juga registrasi administrasi. Tadi dicek mahasiswa yang akan melakukan sidang yudisium, coba registrasi akademik dan registrasi administrasinya sudah dilakukan apa belum. Terus telah menyelesaikan seluruh persyaratan dari unsur penunjang akademik, misalkan sudah belum artinya memberikan sumbangan kepada perpustakaan gitu kan, atau sudah belum misalkan mendapatkan persetujuan atau ACC dari perpustakaan karena tidak ada lagi buku-buku yang dipinjamkan gitu, atau ke bagian keuangan sudah belum melunasi semua pembayaran seperti itu, ya. Oke, terus juga berikutnya telah menyusun dan menyerahkan laporan tugas akhir atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan telah diuji di hadapan sidang. Jadi sudah direvisi semuanya nih tugas akhirnya, ya, yang sudah jadikan persyaratan dan diuji di hadapan sidang. Nah, ini predikat kelulusannya untuk indeks prestasi kumulatifnya, ya. Rentangnya ini 2 sampai 275 memuaskan, 2,76 sampai 3,50 sangat memuaskan, 3,51 sampai 4,00 itu kamlat, ya. Oke. Nah, selanjutnya IPK, ya. Ini juga sama yang harus diketahui oleh mahasiswa baru. Nah, IPK ini adalah nilai prestasi yang dicapai oleh mahasiswa dari seluruh program mata kuliah yang ditempuh, ya. Jadi nanti IPK ini adalah jumlah mutu atau jumlah kredit mata kuliah yang diambil selama menempuh studi dikalikan bobot daripada nilainya. Terus dibagi jumlah SKS yang pernah diambil selama menempuh studi. Oke, sebelum kita tadi ke slide ini, teman-teman kan tadi sudah saya perlihatkan di DNS. Di DNS itu ada IPK daripada mahasiswa, ya. Nah, selanjutnya inilah untuk penyebutan gelar. Sebutan gelar bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi di Universitas Falathehan dan juga dinyatakan lulus dalam rapat yudisium, maka berhak mendapatkan sebutan atau gelar. Nah, gelarnya ini, ya, ini prodi-prodi yang ada di Universitas Falathehan, baik yang Fikes, ya, FEB,
terus juga FST, Sains dan Teknik, ya, terus juga FKIP. Nah, ini gelar-gelarnya nanti yang akan disandang oleh lulusan. Wisuda. Nah, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di dalam akademik juga berhak telah mendapatkan ijazah, dasip nilai, dan juga SKPI. Selanjutnya, mahasiswa tersebut wisuda dan berhak mendapatkan gelar sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, wisuda diikuti oleh mahasiswa yang telah di yudisium. Jadi, setelah mahasiswa mengikuti yudisium, maka mahasiswa tersebut bisa mengikuti wisuda. Tetapi kalau belum yudisium, maka tidak diperbolehkan untuk ikut wisuda. Karena wisuda ini merupakan pengakuan akademik kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Ketika belum di yudisium berarti masih ada nih sangkutan, masih ada nih PR, masih ada mungkin tugas-tugas di akademik yang belum diselesaikan. Ya, maka itu wisuda itu juga merupakan suatu suatu kegiatan, suatu acara untuk para lulusan, bahwasanya yang bersangkutan sudah tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak ada lagi tanggung jawabnya terhadap kegiatan akademik. Selanjutnya, selain para lulusan mendapatkan ijazah, transkrip nilai, ada yang namanya SKPI. Apa itu SKPI? Surat keterangan pendamping. Yang mana surat keterangan pendamping ijazah ini itu memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi. Ya. Nah, di dalam SKPI di Universitas Latihan, ya, kita sudah mengeluarkan, ya, dan di situ biasanya berisi informasi tentang pencapaian akademik ataupun kualifikasi lulusan dan informasi tambahan tentang prestasi akademiknya di bidang kurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan non formal. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat, ya, dan juga bisa menginput datanya yang kalian miliki. Selagi masih menjadi mahasiswa baru itu diperbolehkan sampai dengan mahasiswa tersebut nanti di akhir, ya, itu boleh menginput SKPI. Nanti kalau sudah diinput semuanya, SKPI ini juga bisa kita cetak sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Sehingga teman-teman lulusan bisa bersaing nanti di dunia kerja, ya. Karena ini adalah tuntutan di samping daripada Permenristek Dikti maupun juga tuntutan dari lapangan pekerjaan, ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang penginputan data melalui channel YouTube Universitas Latihan, dan ini linknya, ya, untuk pengisian atau penginputan SKPI. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat bergabung menjadi mahasiswa baru Universitas Latihan pada tahun akademik 2021-2022. Terima kasih semuanya. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang lengkap dan kekeliruan, kehilafan saya dalam menyampaikan informasi ini, saya mohonkan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.